Selamat sore teman-teman dan Pak Bebin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis aktivitas investasi, yaitu aset lancar, persediaan aset tidak lancar, aset tetap, sumber daya alam, dan aset tidak berwujud, serta revaluasi aset. Oke, as you know guys, aset ini merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba, dan aset itu dibagi menjadi dua ya, itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu aset lancar. Oke, aset lancar itu secara definisi ya merupakan sumber daya yang dapat disegera atau paling cepat dikonversi menjadi kas selama satu siklus periode akuntansi atau siklus operasi, atau biasanya itu dalam setahun ya. Sedangkan aset tidak lancar ini merupakan sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode berjalan. Biasanya untuk investasi gitu ya. Oke, selanjutnya aset lancar. Aset lancar ini ada dibagi menjadi tiga ya, ada akas dan setara kas, piutang, serta biaya dibayar di muka. Oke, kas atau cash ya. Kas ini merupakan aset yang paling liquid, yang paling cepat bisa dikonversi ya menjadi kas ya, kas menjadi kas gitu ya. Makanya ini merupakan aset lancar yang paling liquid. Kas ini bisa berupa mata uang atau dana pada deposito ya. Likuiditas nih sangat penting ya dalam laporan keuangan. Sementara itu, setara kas atau kas ekuivalen ini merupakan investasi jangka pendek yang paling liquid juga. Kenapa? Ya karena setara kas ini juga mudah dikonversi menjadi kas, serta jatuh temponya itu sangat pendek ya, sehingga memiliki resiko minimal terkait perusahaan harga akibat pergerakan suku bunga. Oke. Untuk yang belum tahu setara kas itu contohnya apa, setara kas itu contohnya ya surat utang negara yang jangka pendek ya. Terus ada commercial paper, reksadana, itu juga termasuk setara kas. Oke. Selanjutnya yaitu piutang. Piutang ini secara definisi merupakan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan yang timbul akibat penjualan, of course, mau itu produk ataupun jasa, atau bisa juga dari uang muka kepada perusahaan lain ya. Jadi piutang usaha ini mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul akibat penjualan. Oke. Sedangkan wesel tagih ini mengacu pada janji tertulis, perlu digarisbawahi, janji tertulis atas uang yang harus dibayarkan. Oke. Jadi udah tahu ya perbedaan piutang usaha dengan wesel tagih. Piutang ini dalam aset lancar tuh diharapkan ya dapat ditagih dalam 1 tahun atau 1 periode akuntansi atau 1 siklus operasi. Oke. Nah, di sini ada penilaian piutang ya. Jadi analisis piutang ini penting juga ya dilakukan. Kenapa? Ya karena untuk memberikan dampak pada posisi aset dan arus laba perusahaan yang saling berkaitan. Ya walaupun pengalaman perusahaan ini menunjukkan ya bahwa tidak dapat menagih semua piutangnya. Resiko dalam analisis ini adalah bahwa pengalaman masa lalu mungkin tidak bisa menjadi alat prediksi yang layak atas kerugian masa depan, atau bahwa kegagalan dalam memperhitungkan kondisi saat ini. Oke. Kerugian piutang ini dapat menjadi substansial dan dapat mempengaruhi aset lancar dan laba neto saat ini maupun masa depan. Oke. Cuman dalam praktiknya perusahaan ini akan melaporkan piutangnya sebagai nilai realisasi neto. Ya. Total jumlah piutang dikurangi penyisihan atas tidak tertagihnya piutang tersebut.
Selanjutnya yaitu analisis piutang. Jadi, meskipun opini wajar tanpa pengecualian dari seorang auditor independen ya, ini udah memberikan jaminan atas validasi piutang, analisis harus tetap dilakukan untuk mengakui ya kemungkinan adanya fraud atau kesalahan dalam penilaian untuk penagihan akhir mereka. Nah, dalam analisis piutang ini terdapat dua pernyataan pentingnya. Yang pertama yaitu risiko penagihan dan keaslian piutang. Untuk risiko penagihan, informasi lengkap untuk menilai risiko penagihan piutang ini tidak biasanya, jadi itu biasanya itu nggak dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Oke. Sedangkan keaslian piutang ini merupakan penjelasan tentang piutang dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan CHLK. Biasanya tidak mencangkup petunjuk yang dapat diandalkan, kayak apakah piutang tersebut asli, ada jatuh tempo atau tidak, kemudian dapat ditagih atau tidak, gitu ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keaslian piutang itu adalah hak pengembalian barang dagangan. Oke. Analisis ini harus mempertimbangkan hak pengembalian. Hak pengembalian ini yang bebas dalam menurunkan kualitas piutang. Oke. Piutang juga dikenakan pada berbagai kontingensi. Analisis dapat mengungkapkan apakah kontingensi ini dapat menurunkan nilai piutang atau tidak. Piutang seperti ini biasanya memiliki risiko penagihan yang dapat dibandingkan ya. Yang risiko penagihannya itu dapat dibandingkan tanpa kontingensi. Oke, sekuritas piutang. Dalam sekuritas piutang ada masalah analisis. Ini timbul karena ketika perusahaan menjual semua atau sebagian piutangnya pada pihak ketiga, biasanya melalui penjualan obligasi ke pasar modal, penagihan piutang tersebut memberikan sumber untuk hasil pada obligasi. Praktik tersebut inilah yang disebut sebagai sekuritasi. Oke. Piutang ini sebenarnya dapat dijual ya. Dapat dijual dengan atau tanpa recourse kepada pembeli ya. Recourse ini mengacu pada jaminan kolektibilitas. Ya, piutang ini tidak bisa disajikan pada laporan keuangan ketika perusahaan yang menjual piutangnya menyerahkan semua pengendalian atas hutang kepada pembeli independen yang tidak memiliki posisi keuangan yang cukup baik. Oke. Selanjutnya yaitu aset lancar yang ketiga yaitu biaya dibayar di muka. Oke. Biaya dibayar di muka ini didefinisikan sebagai pembayaran di muka untuk jasa dan atau barang yang belum diterima. Contohnya apa? Contohnya pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, pajak juga bisa ya. Biaya dibayar di muka ini biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Kenapa? Ya karena mencerminkan jasa yang diberikan yang tidak akan memerlukan penggunaan aset lancar. Tuh. Selanjutnya ada aset lancar, kita juga ada persediaan. Persediaan inventory ya. Ini merupakan barang yang dimiliki perusahaan of course untuk dijual sebagai dari operasi bisnis normal perusahaan ya, dengan mengecualikan organisasi jasa. Oke, namanya juga persediaan inventory, jadi itu pasti berupa barang. Pemeriksaan dengan cermat atas persediaan ini penting, harus dilakukan karena persediaan ini merupakan komponen dalam aset operasi dan secara langsung mempengaruhi penentuan labanya. Pentingnya metode penetapan biaya untuk penilaian persediaan ialah
karena dampaknya ini akan berpengaruh pada laba neto dan penilaian aset ya. Metode penetapan biaya persediaan ini digunakan untuk mengalokasi beban pokok barang yang tersedia untuk dijual antara beban pokok penjualan atau persediaan akhir. Maka penetapan biaya untuk persediaan mempengaruhi pengukuran laba neto. Persamaan yang digunakan ini udah aku bold warna biru. Persediaan awal ditambah pembelian neto dikurangkan dengan beban pokok penjualan itu sama dengan persediaan akhir. Ya. Konsep pentingnya akuntansi persediaan adalah arus biaya. Jika persediaan diperoleh atau diproduksi selama periode penjualan, maka beban pokok penjualannya sama dengan biaya barang yang dibeli atau diproduksi. Namun, ketika terdapat sisa persediaan pada akhir periode akuntansi, kita tuh perlu menentukan persediaan mana yang telah dijual dan biaya mana yang masih tersisa pada laporan posisi keuangan. Ya. Untuk arus biaya persediaan ini ada 3. Yang pertama yaitu FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Kita juga udah pernah belajar di akuntansi biaya. FIFO, first in, first out. Untuk first in, first out ya berarti unit pertama yang dibeli itu merupakan unit pertama juga yang akan dijual. Kemudian untuk metode LIFO, ini sebenarnya metode LIFO ini nggak diperbolehkan ya. Udah di blacklist, nggak boleh ada yang pakai metode LIFO. Tidak diizinkan. Kenapa? Ya karena penggunaan LIFO ini dapat mengurangi atau menunda pembayaran pajak. Hal ini tidak disukai oleh pemerintah, of course. Oke? Kalau metode LIFO, last in, first out, berarti unit terakhir yang dibeli itu merupakan unit pertama yang dijual. Jika ada perusahaan yang menggunakan metode LIFO, maka akan terjadi penumpukan barang atau perusakan barang. Karena barang yang pertama dibeli itu nggak keluar-keluar. Gitu. Kemudian untuk biaya rata-rata, ini merupakan metode yang mengasumsikan bahwa unit yang dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya. Jadi dia ini nggak peduli mau yang pertama masuk pertama dijual atau yang terakhir masuk pertama dijual, tetapi dia ini menggunakan metode biaya rata-rata ya, jadi ditambah dibagi gitu ya, dengan memperhitungkan COGS gitu, serta persediaan akhirnya hanya sebagai rata-rata tertimbang gitu ya. Oke, nextnya analisis persediaan. Dari ketiga metode yang tadi udah kita bahas, laba bruto ini dapat dipengaruhi ya oleh metode penetapan biaya persediaan. Kalau dalam periode kenaikan harga, metode FIFO, first in first out ini dapat menyebabkan laba bruto yang lebih tinggi daripada metode LIFO, last in first out. Kenapa? Karena biaya persediaannya yang lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar terkini. Hal ini sering disebut sebagai laba ilusi FIFO. Karena laba brutonya ini sebenarnya merupakan penjualan dari dua komponen ya. Dua komponennya yaitu laba ekonomi, economic profit, dan keuntungan akibat kepemilikan, holding gain. Oke. Kemudian dampak penetapan biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan. Dalam periode ketika terjadi kenaikan harga dan dengan mengasumsikan bahwa perusahaan sebelumnya tidak melikuidasi lapisan persediaan yang lama, metode LIFO melaporkan bahwa persediaan akhir memiliki harga yang jauh lebih rendah daripada biaya penggantinya. Maka, akibatnya apa? Akibatnya laporan posisi keuangan untuk perusahaan yang menggunakan LIFO ini tidak secara akurat mewakili investasi saat ini yang memiliki yang dimiliki perusahaan atas persediaannya ya.
Kemudian, dampak penetapan biaya persediaan terhadap arus kas yaitu kenaikan laba bruto dalam metode FIFO menyebabkan laba sebelum pajak ini akan menjadi lebih tinggi, sehingga liabilitas pajaknya juga akan lebih tinggi. Dalam periode kenaikan harga perusahaan dapat terjebak pada pengurangan arus kas karena pembayaran pajak lebih tinggi serta harus mengganti persediaan yang dijual pada biaya penggantian yang lebih tinggi dari biaya pembelian awalnya ya. Selain itu, IRS ini meminta agar perusahaan yang menggunakan metode penetapan biaya persediaan LIFO untuk tujuan pajak juga menggunakan dalam pelaporan keuangan. Ini merupakan aturan ketaatan LIFO ya. Perusahaan yang menggunakan penetapan biaya persediaan LIFO ini diharuskan untuk mengungkapkan jumlah persediaan yang akan dilaporkan jika perusahaan menggunakan metode penetapan biaya persediaan FIFO. Selisih antara kedua jumlah ini disebut cadangan LIFO. Gitu. Next yaitu penetapan biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksinya. Biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur ini terdiri dari 3 komponen. Teman-teman juga pasti udah tahu. 3 komponen ini berupa bahan baku yang digunakan, bahan dasar ya, bahan baku, bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk, kemudian yaitu biaya tenaga kerja langsung ya yang dibutuhkan untuk mengubah produk menjadi barang jadi, kemudian ada biaya overhead, BOP. Biaya tidak langsung yang terjadi selama proses produksi, selama penyusutan peralatan produksi, upah, supervisor, dan utilitas. Oke. Dalam penetapan biaya ini, perusahaan ini dapat mengestimasi 2 komponen pertama, yaitu bahan baku dan tenaga kerja ini secara akurat berdasarkan spesifikasi rancangan dan waktu, serta mempelajari pergerakan perakitannya. Sedangkan overhead ini seringkali merupakan komponen terbesar atas biaya produk yang paling sulit diukur dalam tingkat produknya secara keseluruhan. Overhead ini harus dialokasikan ke semua produk yang dihasilkan, gitu ya. Untuk lower of cost of market, ini merupakan prinsip yang dapat diterima oleh secara umum dari penilaian persediaan adalah menyajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar, lower of cost market, gitu ya. Ungkapan sederhana ini menyamarkan kompleksitas dan beragamnya alternatif yang disebabkan. Aturan lower of cost of market ini menunjukkan bahwa jika nilai pasar persediaan turun di bawah biaya perolehan karena berbagai alasan termasuk keusangan, kerusakan, perubahan harga, maka nilai persediaan akan diturunkan untuk mencerminkan kerugian. Penurunan nilai persediaan ini secara efektif dibebankan atas pendapatan pada saat produk terjadi, periode terjadinya. Maka, karena kenaikan nilai persediaan dari biaya perolehan ke nilai pasarnya dilarang, kecuali untuk pemulihan kerugian sampai pada biaya aslinya ya, persediaan ini harus dinilai secara konservatif. Oke. Next, yaitu kita udah masuk ke aset tidak lancar, aktiva tidak lancar. Ya. Aktiva tidak lancar, aset tidak lancar, atau aset jangka panjang. Ya, ini merupakan tadi udah disinggung, merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasi selama lebih dari 1 periode. Jenis aset jangka panjang yang paling umum adalah aset tetap yang berwujud. Contohnya apa? Contohnya tanah, bangunan, pabrik, peralatan, gitu ya.
Aset jangka panjang juga terdiri dari aset tidak berwujud. Oke, aset tidak berwujud berarti hak paten, merek dagang, hak cipta, goodwill itu juga termasuk ya yang tidak dapat diidentifikasi. Oke. Akuntansi aset jangka panjang. Akuntansi aset jangka panjang ini akan menjelaskan mengenai 3 konsep aset jangka panjang dan proses kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Proses akuntansi aset jangka panjang ini mencakup 3 aktivitas yang berbeda. Tadi sudah disinggung, kapitalisasi. Kapitalisasi ini merupakan proses pengubahan biaya yang terjadi pada periode berjalan tentang manfaatnya yang diharapkan berlanjut sampai 1 periode atau lebih di masa depan. Kapitalisasi ini juga akan menghasilkan akun aset ya. Aset jangka panjang dihasilkan melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi berarti menempatkan aset pada laporan posisi keuangan dibandingkan secara langsung membebankan biayanya pada laporan laba rugi. Pada aset keras, hard asset seperti tanah, pabrik, peralatan, pokoknya aset tetap ya. Proses ini relatif sederhana karena akan dicatat sebagai harga pembeliannya. Tapi pada aset lunak, soft asset itu apa? Soft asset ya R&D, research and development, penelitian dan pengembangan seperti iklan, upah, kapitalisasi akan lebih banyak masalahnya ya. Selanjutnya yaitu alokasi. Alokasi merupakan proses pembebanan biaya tangguhan dalam kutip aset ya, dalam konteks aset ya, secara periodik dalam 1 atau lebih masa manfaat yang diharapkan di masa depan. Proses alokasi ini disebut sebagai penyusutan. Penyusutan ya. Untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tidak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Jadi penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tidak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Ada 3 faktor untuk menentukan jumlah alokasi biaya. Yang pertama ada masa manfaat, kemudian ada nilai sisa, dan metode alokasi. Ketiga faktor ini akan dibahas secara singkat ya. Nanti, tiap-tiap faktor ini memerlukan estimasi yang mencangkup kebijakan manajemen. Analisis harus memperhatikan dampak dari estimasi terhadap laporan keuangan, khususnya pada perubahan estimasi ya. Selanjutnya yaitu adalah penurunan nilai. Penurunan nilai ini merupakan proses penurunan nilai buku aset ketika arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutupi sisa biaya yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Bagian ini akan membahas tentang masing-masing aktivitas akuntansi ya. Jika arus kas yang diharapkan tidak didiskontokan lebih kecil dari nilai tercatat aset, maka nilai aset akan dianggap turun dan diturunkan ke nilai pasar wajarnya. Ya. Dampaknya adalah untuk mengurangi nilai tercatat aset pada laporan posisi keuangan dan untuk mengurangi profitabilitas sebesar jumlah yang sama. Selanjutnya, nilai wajar aset menjadi biaya perolehan yang baru dan disusutkan selama sisa masa manfaatnya. Biaya perolehan tersebut tidak dinaikkan jika arus kas yang diharapkan berikutnya meningkat. Ya. Next, yang kedua yaitu kapitalisasi versus pembebanan. Dampak laporan keuangan dan rasio ya. Dampak kapitalisasi terhadap laba. Kapitalisasi memiliki 2 dampak terhadap laba. Yang pertama, kapitalisasi ini akan menunda pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Artinya gimana? Artinya ya kapitalisasi ini menyebabkan laba yang lebih tinggi pada periode akuisisi, tetapi menghasilkan laba yang lebih rendah untuk periode berikutnya jika dibandingkan dengan pembebanan biaya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kapitalisasi ini juga dapat menyebabkan serangkaian laba yang lebih merata. Gitu ya. Kemudian kapitalisasi terhadap imbal hasil investasi ini akan menurunkan volatilitas pengukuran laba dan rasio imbal hasil investasi. Kapitalisasi ini mempengaruhi pembilang dan penyebut. Pembilangnya itu laba, penyebutnya ya dasar investasi dari rasio imbal hasil atas investasi. Sebaliknya, pembebanan biaya aset ini menyebabkan dasar investasi yang lebih rendah dan meningkatkan volatilitas laba. Gitu. Kemudian, untuk dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas, dalam pembebanan biaya aset secara langsung, rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas ini akan mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi yang sebenarnya. Hal ini terjadi ya karena dalam pembebanan biaya langsung, ekuitas dinyatakan terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki aset produktif. Kemudian dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Ketika biaya aset dibebankan langsung, biaya tersebut dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi. Sebaliknya ya, ketika biaya aset dikapitalisasi, maka biaya akan dilaporkan sebagai arus kas keluar investasi. Hal ini berarti bahwa pembebanan biaya aset secara langsung menyatakan arus kas keluar operasi terlalu tinggi dan arus kas keluar investasi terlalu rendah pada tahun akuisisi dibandingkan dengan kapitalisasi biaya. Ya. Oke, next. Itu aset tetap dan sumber daya alam. Oke, menilai properti, pabrik, dan peralatan aset tetap ya. Prinsip biaya historis ini digunakan saat menilai properti, pabrik, peralatan, anything yang berhubungan dengan aset tetap. Penilaian biaya historis ini akan menunjukkan bahwa perusahaan awalnya mencatat aset sebesar harga perolehannya, harga belinya ya. Biaya ini termasuk setiap beban yang diperlukan sampai aset itu berada dalam kondisi dan lokasi yang digunakan atau memberikan jasa seperti pengangkutan, instalasi, pajak, dan pemasangan. Ini semuanya masuk ke dalam biaya perolehan. Oke. Alasannya ya untuk menggunakan biaya historis, terutama berhubungan dengan objektivitasnya. Gitu. Sementara untuk menilai sumber daya alam ini disebut sebagai aset yang dihabiskan, merupakan hak untuk mengambil atau mengkonsumsi sumber daya alam. Contohnya hak pembelian mineral, kayu, gas alam, minyak, gitu ya. Perusahaan ini akan melaporkan sumber daya alam tersebut sebesar biaya historis ditambah biaya pencarian, biaya eksplorasi, dan biaya pengembangan. Selain itu, biasanya terdapat ada biaya lanjutan yang substansial untuk menemukan sumber daya alam ini yang dikapitalisasi pada laporan posisi keuangan dan hanya dibebankan ketika sumber daya alam tersebut dipindahkan, dikonsumsi, dan dijual. Perusahaan ini biasanya mengalokasikan biaya sumber daya alam pada total unit perkiraan cadangan yang tersedia. Selanjutnya yaitu penyusutan. Penyusutan ini merupakan prinsip dalam penentuan laba adalah bahwa penghasilan yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung bagian proporsional dari bagian aset tersebut. Penyusutan alokasi biaya pabrik dan peralatan ini akan disusunkan selama masa manfaatnya, gitu ya. Pada tingkat penyusutan ini ada dua faktor utama yang mempengaruhi, yaitu masa manfaat dan alokasi
metode alokasi ya. Untuk metode yang digunakan ini ada 3, kita juga udah belajar di pengantar akuntansi 2. Ada metode garis lurus, metode dipercepat, kemudian juga ada metode penyusutan khusus. Oke, selanjutnya yaitu depresi. Depresi merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pengolahan atau produksi. Perbedaan antara penyusutan dan depresi adalah bahwa penyusutan biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif sepanjang waktu, sedangkan depresi ini merupakan alokasi berdasarkan unit yang dieksploitasi dari sumber daya alam. Oke. Depresi ini bergantung pada produksi. Jadi semakin banyak produksi yang dihasilkan, maka akan menghasilkan beban depresi yang semakin tinggi juga. Selanjutnya yaitu penurunan nilai. Aset tetap dan sumber daya alam biasanya disusutkan selama masa manfaatnya. Penyusutan didasarkan pada prinsip alokasi. Artinya, ya biaya aset berumur panjang dialokasikan ke periode yang menggunakannya. Tujuannya ya untuk penyusutan. Tujuan penyusutannya yaitu ya untuk menentukan laba. Merupakan metode mengaitkan biaya aset berumur panjang dengan pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aset tersebut. Perlu diperhatikan ya bahwa penyusutan bukanlah praktik penilaian. Dengan kata lain, nilai tercatat aset yang disusutkan tidak dibuat untuk mencerminkan nilai kini atas aset tersebut. Penurunan nilai atau penghapusannya atas nilai aset jangka panjang ini disebut sebagai penurunan nilai. Selama memungkinkan, nilai wajar didasarkan pada nilai pasar aset atau aset serupa. Jika nilai pasar tidak dapat digunakan, maka nilai wajar dapat ditentukan sebagai nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang timbul akibat penggunaan aset di dalam perusahaan. Next, aset tak berwujud. Oke, aset tak berwujud merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat dari kepemilikan atau pengendalian. Ada 2 karakteristik umum aset tak berwujud ya, yaitu ketidakpastian yang tinggi atas manfaat masa depan dan tidak adanya keberadaan fisik. Contohnya apa? Contohnya hak paten, hak merek, hak cipta, goodwill itu juga bisa. Aset tidak berwujud ini seringkali tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau segmennya. Kemudian memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Kemudian juga mengalami perubahan penilaian yang besar berdasarkan kondisi atau kompetitif ya. Biaya historis ini merupakan aturan penilaian aset tidak berwujud yang dibeli. Ya. Aset tidak berwujud itu ada 2, yang dapat diidentifikasi dan yang tidak diidentifikasi. Teman-teman juga udah tahu ya. Yang aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli, tetapi tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Contohnya apa? Contohnya ya goodwill. Goodwill ini dapat berupa aset yang berukuran besar, tetapi hanya dicatat setelah pembelian entitas atau segmen lain yang dikembangkan secara internal, tidak dicatat pada laporan posisi keuangan. Goodwill ini menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan laba. Dengan kata lain, goodwill ini menerjemahkan ke dalam kelebihan laba masa depan, di mana kelebihan ini merupakan jumlah di atas laba normalnya ya, sedangkan ini ketuker ya, aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi ini merupakan aset yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan
dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki masa manfaat terbatas. Contohnya, paten, merek, hak cipta, waralaba atau franchise, ya. Kemudian amortisasi aset tak berwujud. Ketika biaya dikapitalisasi untuk aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, biaya tersebut harus diamortisasi selama periode manfaat aset. Lamanya periode manfaat ini tergantung pada jenis aset tak berwujud, ya, kondisinya, kemudian kondisi kompetitifnya, serta keterbatasan hukum, kontraktual, peraturan, atau ekonomi. Selain itu, aset tak berwujud secara material nilainya akan menurun. Nilai tersebut akan diturunkan, ya. Terus gimana dengan goodwill? Goodwill itu tidak diamortisasi, ya teman-teman, tetapi dia akan diuji penurunan nilainya setiap tahunnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada revaluasi aset. Oke, ini pembahasan kita yang terakhir, ya. IFRS memiliki perlakuan yang sangat berbeda dengan tradisi konservatisme yang sudah lama. Menurut IFRS, perusahaan ini dapat memilih untuk melaporkan kelompok aset operasi berwujud ataupun yang tidak terwujud menggunakan model revaluasi. Model revaluasi ini memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali aset secara periodik dan melaporkannya pada nilai wajar, bahkan jika jumlah yang dinilai kembali lebih tinggi dari nilai aset yang disusutkan. Pada perlakuan akuntansi, IFRS ini mengizinkan aset untuk dinaikkan nilainya dalam dua kondisi terpisah. Ya, yang pertama yaitu perusahaan diizinkan untuk menilai kembali asetnya di atas biaya historis yang disusutkan melalui pembentukan surplus revaluasi. Kemudian yang kedua, perusahaan ini juga diizinkan untuk membalik penurunan nilai sebelumnya selama nilai yang dinaikkan ini tidak melebihi biaya historis yang disusutkan, ya. Meskipun kedua provisi ini mengizinkan revaluasi aset ke atas, perincian yang diberikan akan berbeda sehingga perlu untuk memeriksanya secara terpisah. Pembalikan penurunan nilai sebelumnya, ya. Pembalikan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, ya. Yang pertama yaitu pasar dapat membalik penurunan sebelumnya dalam nilai aset, misalnya real estate, ya. Real estate itu dapat pulih setelah penurunan singkat. Yang kedua, jumlah bisnis yang memburuk mengalami penurunan nilai penggunaan aset dapat membalik di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, perusahaan mungkin menemukan penggunaan alternatif aset sehingga menaikkan nilai penggunaannya. Jadi, jika perusahaan menentukan nilai dari nilai aset yang telah menurun kemudian dinaikkan, maka perusahaan dapat membalik penurunan nilai sebelumnya, gitu, ya. Dalam model evaluasi, IFRS ini mengizinkan perusahaan untuk menaikkan nilai tercatat aset jangka panjang, bahkan ketika nilainya di atas biaya historis yang disusutkan. Untuk hal ini, perusahaan harus menggunakan model revaluasi untuk kelompok aset yang termasuk dalam aset tertentu. Dalam model revaluasi ini, perusahaan ini harus mengestimasi nilai wajar semua aset dalam kelompok yang digunakan pada periode dasar dan secara berkelanjutan menaikkan atau menurunkan nilai aset agar mencerminkan nilai wajar kininya. Gitu. Untuk referensi yang digunakan yaitu buku Analisis Laporan Keuangan edisi 11 buku 1 Financial Statement Analysis. Pengarangnya Subramanyam, gitu. Teman-teman bisa belajar dari situ. Sekian aja yang bisa saya jelaskan mengenai bab ini. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terima kasih atas waktunya.